Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, teman-teman, eh, hari ini saya akan menyampaikan materi untuk bengkel mobile application ya. Seperti yang pernah saya sampaikan di kelas kita untuk conference di Miss Team ya, bahwa ada materi yang live coding yang akan saya tutor teman-teman langsung menggunakan tools di Java NetBeans ya. Untuk buku bagaimana? Untuk buku saya selalu menyarankan ke teman-teman nanti teman-teman bisa oke, sambil saya share screen, teman-teman bisa langsung googling saja, ada buku untuk yang bisa dipakai untuk mata kuliah bengkel mobile application. Jadi nanti ini sebenarnya mata kuliah kita seperti yang saya sampaikan di awal itu adalah pertemuan lebih membahas ke arah object oriented programming. Artinya teman-teman harus menguasai di Javanya, kemudian di kelas, metode dan selanjutnya, kemudian yang sifatnya seperti operator aritmetik, kondisional, kemudian logika, selection, looping itu kita akan skip karena itu teman-teman udah dapat prerequisite-nya di algoritma programan. Pun begitu kalau teman-teman lupa, nanti teman-teman bisa baca di buku tersebut. Punya mungkin teman-teman tinggal cari sajalah di sini nih. Oke, googling saja ya, saya share ya. Oke, Ade Rahmat Iskandar. Oke, sebenarnya teman-teman nanti tinggal di list saja. Bukunya buku yang dipakai apa sih? Ini salah satunya yang betul menguasai programan berorientasi objek ya. Jadi kalau teman-teman yang ada di Akademi Telkom, silakan bisa dipinjam. Alhamdulillah buku ini udah menyebar di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, di library-nya Telkom University atau yang lainnya, silakan teman-teman. Oke, ini semua slide, semua materi, semua coding udah diujikan dan ada semuanya di buku ini. Silakan teman-teman nanti diadopsi ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya saya akan masuk ke langsung share screen menggunakan Java ya. Jadi ini melanjutkan kelas asinkron. Ya, tadi saya sampaikan kelas konferensi kita kan tadi 30 sampai 45 menit. Selanjutnya saya akan menyampaikan kelas asinkron. Tadi di kelas conference saya sudah menyampaikan konsep array dari awal sampai akhir, contoh implementasi, kemudian saya jelasin prosedur dan function sebagai bahan nanti kita akan memasuki OOP. Saya jelaskan contoh tadi pemrograman array menggunakan array terbesar ya, kemudian ada juga array dua negara, sequential search. Kita akan coba nanti membuat aplikasi game ya. Oke, nanti sekarang saya share ke teman-teman ini adalah contoh menggunakan dari awal dulu yang array terbesar ya. Ini teman-teman bisa dilihat ya. Ini adalah array terbesar. Seperti yang saya sampaikan, membuat file di Java itu mudah, teman-teman. Silakan diinstal NetBeans-nya. Kemudian saya tinggal klik file, new project, pilih Java and Java application, kemudian next, kemudian simpan di sini, browse-nya simpan mau di mana? Teman-teman misalkan partisi di laptopnya ada drive D, ada drive E, silakan sesuaikan. Misalkan saya simpan contohnya di sini data Ade Rahmat is ada di Java. Semua file program saya ada di file ini. Misalkan nama filenya P array coba-coba gitu ya. Nah, misalkan ya, ngarang aja. P array coba 2. Nah, artinya nanti berarti saya akan menyimpan suatu file dengan nama P array coba-coba atau P array coba 2. Itu otomatis udah ada nama package, nama kelas, dan fungsi yang sudah ada. Berarti kita tinggal coding aja di sana. Contoh di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Array coba 2.
Source package-nya di sini dilihat nih, parray coba 2, ini adalah langsung ada parray coba 2.java. Nah, kalau kita tidak menggunakan NetBeans, bisa sebenarnya coding menggunakan Eclipse. Nanti kita di Android pun bisa menggunakan Eclipse, pakai Android Studio. Atau misalkan coding menggunakan Notepad, bisa. Tapi memang package-nya harus kita buat sendiri. Nah, ini agak repot. Makanya kalau kita menggunakan NetBeans, itu kan kita bisa coding untuk aplikasi konsol, aplikasi outputnya sederhana di sini seperti menggunakan Pascal atau C. Bisa aplikasi grafis, jadi berbentuk gambar ya. Misalkan kita aplikasinya lebih mudah atau misalkan aplikasi yang lainnya. Dan misalkan kita bikin project database nanti akan lebih mudah juga. Jadi ini ya, misalkan nih, parray coba 2. Ini adalah nama public class otomatis ada. P class array P coba 2, kurung kurawal kurung tutup, berarti karena standar kita di Java itu pakai kurung kurawal kurung tutup ya. Package-nya adalah package parray 2. Package itu untuk apa? Dia tuh blok aja nih. Package, jadi kalau misalkan nanti di dalam project database saya akan contohkan, misalkan kita dalam satu package ada beberapa package juga, misalkan data itu untuk beberapa modul inputan, kemudian ada package isinya untuk koneksi database, untuk yang lain. Nanti teman-teman sekarang ikutin dulu ya. Oke, asumsinya kita udah buat tadi ada parray terbesar ya. Oke, parray terbesar. Nah, oke, sudah kelihatan oleh teman-teman ya. Jadi ketika saya buat nama kelas di Java array terbesar, berarti akan otomatis di sini tercipta package array terbesar. Author Kansa, ini adalah author tentu sesuai dengan nama dari laptop ketika diinstalasi ya, teman-teman ya. Misalkan nama Kansa ini nama anak saya ketika dituliskan di instalasi ini. Jadi namanya otomatis ke nama Kansa itu ya. Di setiap buku-buku saya yang saya tulis itu ada author di programmingnya Kansa, berarti namanya Kansa. Jadi kalau teman-teman ketika ditulis namanya beda, nggak masalah. Ini kan pakai komentar juga, bisa kita ubah ya. Oke, public class array terbesar. Ini nama kelasnya. Public static void main string argumennya apa? Jadi sebenarnya ini blok ini jangan kita ubah. Ini adalah blok bawaan di Java. Intinya apa? Kalau menggunakan metode statik, nanti kita berbicara lebih eksplisit di pembahasan kelas dan objek, artinya dia tidak mengembalikan nilai objeknya. Dia itu udah bawaannya. Jadi kalau void itu blok prosedur, misalkan kalau dengan tipe data itu adalah function, itu pokoknya teman-teman kalau ada tulisan ini itu jangan diubah. Itu udah bawaannya ya. Kemudian bagaimana cara deklarasinya seperti yang di konsep tadi saya sampaikan di kelas. Nah, berarti cara deklarasinya adalah tipe data, kemudian bracket itu tanda kurung ini ya, buka, diakhiri dengan kurung tutup, tapi kotak ya. Jadi misalkan in, ini ya, data, berarti data ini adalah nama variabel array. Jadi kita pesen nih, kita pesen nama data variabel array bertipe in. Array itu untuk apa? Sudah kita singgung tadi kelas ya, menampung sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama. Jadi datanya bisa lebih dari satu. Kalau kita bikin variabel biasa kan, repot nih. Misalkan ini datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau kita tanpa array, berarti kita bikin apa? In data 1 sama dengan 22 gitu ya. In data 2 sama dengan 76. In data 3 sama dengan min 53, bla 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 dan seterusnya. Oke, kalau 11. Coba kalau saya punya datanya katakanlah 1 juta. Udah wasting time untuk codingnya ya. Maka kita harus menggunakan array ya, salah satunya. Maka di sini saya acak aja bikin variabel nih, bikin data ada 22, 76, 553. Intinya gini, dalam blok array yang horizontal maupun vertikal, saya akan mencari data terbesar. Tapi kalau komputer, dia akan membandingkan tiap elemen array index. Jadi ini adalah indeks yang ke-0. Karena di Java itu dimulainya dari 0 ya. Ini yang ke-0 berarti indeksnya ke-0. Ini yang ke-1, ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Jadi kalau ada data 11, dibacanya adalah 10 karena dari 0 ya, teman-teman ya.
Kalau kita secara kasat mata manusia, mungkin bisa dilihat, oh yang terbesar sih kelihatan sih, 101 nih, terbesar itu ya. Tapi kalau komputer kan nggak tahu. Secara logika dia akan menggandingkan data elemen indeks yang pertama bandingkan dengan yang kedua. Jika data indeks elemennya lebih kecil, berarti tetap. Tapi jika lebih besar, tukarkan. Ya, terus selanjutnya. Tapi kalau misalkan kita dikasih data 1 juta, komputer dengan mudah mencari. Karena pencariannya cepat kan? Nah, apalagi memorinya besar, kemudian prosesornya tinggi, gitu kan? Tapi kalau misalkan kita manusia melototin angka 1 juta, udah sudah sulit ditemukan. Oke, saya bikin variabel. Jadi tadi deklarasi ini namanya diinisialisasi langsung ya, in 22, 76, 75 itu ya. Misalkan in max, tadi max tipe datanya ini adalah max ini berarti apa? Max ini adalah variabel dengan tipe data integer. Misalkan kita cari maksimumnya apa tadi. Max diisi dengan data yang ke 0. Pertama isi dulu dengan data yang ke 0 ya. Kemudian for in ulangi pakai for ya. Selama i yang bertipe integer sama dengan 0 dan i kurang dari data dot length. Dot length itu artinya kalau tadi datanya ada 11, dia akan mencari sampai batas 11 terakhir. I-nya increment. I plus plus itu I tambah 1. Artinya kalau diulang 1 sampai 11, kalau datanya udah sampai 12, itu kan berarti error ya. Udah logikanya udah false. Pengulangan itu mengubah kondisi dari true jadi false. Berarti loopingnya berhenti gitu. Nah, selanjutnya kita seleksi. If jika data yang ke I lebih besar daripada max, maka tukarkan. Data yang ke I diisi dengan max. Contohnya gini. 22 dibandingkan dengan 76. 22 itu lebih kecil dari 76 atau lebih besar. Oke, apakah 22 ini lebih besar dari 76? Tidak, berarti tetap kan? Oke. Berikutnya, 76 bandingkan dengan 53, berarti data indeks array ke-1 karena tadi 0, ini kedua. Oke, 76 lebih besar dari 53, maka 76 bergeser ke sini, ke indeks yang ke-2, 53 pindah ke data indeks yang ke-1. Terus selanjutnya. Misalkan kita running, terakhir kita tampilkan kan di sini sistem out print line nilai terbesar isi dengan max. Maka hasilnya nih, nilai terbesar sama dengan 101. Ya. Sampai sini paham teman-teman? Kalau ada yang tanyakan silakan. Boleh bertanya di kelas kita di Miss Team sesuai dengan channel yang udah saya buat. Berarti pertemuan 2 boleh tanya di sana, forum di sana, kemudian kita komunikasikan. Oke, selanjutnya saya akan sharing untuk kelas membuat sequential search. Apa sequential search itu? Misalkan nih, sequential search itu pencarian terurut. Jadi kalau misalkan saya punya data nih, saya punya data 1000. Ini adalah data-data mahasiswa, nilai gitu ya. Misalkan saya punya 1000 mahasiswa nih, waduh ribet nih. Akan cari yang terbesar mungkin ya. Datanya terurut, ada yang berapa, ada 45, 75, ada berapa, ini berapa. Itu maka kita bisa dilakukan pencarian. Di sini saya sudah buat nama Java-nya adalah sequential search. Berarti ini udah ada ya. Berarti nama filenya adalah sequential search. Saya sudah buatkan teman-teman. Jadi asumsinya biar saya nggak coding ulang untuk mengurangi efisiensi rekaman. Ini udah saya codingkan. Oke, berarti package-nya adalah sequential search. Oke teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada statement import spasi Java, spasi util, spasi scanner. Scannernya besar. Artinya gini, saya akan bikin program dengan inputan dari keyboard. Misalkan gini, masukkan nama Anda, titik 2. Saya masukkan katakanlah namanya adalah Boruto gitu ya. Nah, kemudian enter. Maka si Boruto tadi dia akan di-save di database gitu ya. Seperti itu. Dan selanjutnya, oke. Maka di sini public static void main argumen, oke. Nah, berarti saya bikin misalkan variabel ada R
tipe datanya array, tipe datanya variabel array, variabel R, dia bertipe array dengan tipe datanya integer gitu loh. Jadi saya simpan di sini. R ini boleh diisi new in, kemudian ini untuk tipe array, kemudian nilainya adalah 1, 4, 2, 3, 6, 5, 7. Coba lihat teman-teman, datanya belum terurut nih. 1, 4, 2, 3, 6, 5, 7. Ngacak ya. Jadi tidak terurut. Nah ini salah satu penggambaran penulisan array juga. Seperti yang saya gambarkan di kelas ya. Boleh kayak tadi, in x, dalam bracket, langsung nilainya inisialisasi berapa. Kayak tadi, 2, 3, 14. Gitu. Atau misalkan pakai penulisan seperti ini. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Misalkan ini R. R ini adalah tipe data array. Array-nya kita deklarasikan. Dia pesan objeknya berapa memorinya. New in. New in itu ya. Pesan untuk objeknya nanti 1, 4, 6, dan selanjutnya. Oke. Kita buat inputnya berarti scanner input. Input ini variabel teman-teman. Input new scanner system in. Berarti nanti saya buat misalkan input next line. Mau X, mau apapun ini variabel silakan. Oke, saya bikin variabel, tipe variabelnya get, tipe datanya boolean, diisi dengan false. Kemudian saya bikin variabel namanya point, tipe datanya in, diisi dengan 0. Kemudian set item. Ya. Nanti akan memasukkan nilai yang dicari ke dalam variabel search item. Nah, kemudian saya baca dulu system.out.println ya. Ini perintah untuk menginputkan ya. Jadi kalau misalkan kita dulu di pasal katakanlah apa? Write, masukkan nama Anda, atau write line, masukkan nama Anda gitu kan. Read line, nama gitu ya. Kalau di C++ berarti apa tuh? Cout ya. Slash 2 kali, atau kalau pakai C, pakai bahasa C berarti scanf gitu ya. Maka di sini di Java system.out.println masukkan angka yang dicari, search item input next in. Ini apa fungsinya? Ini itu adalah fungsinya tadi dari variabel scanner tadi. Input next in itu tipe data yang akan kita masukkan adalah angka. Misalkan data yang di sini angkanya 1, 4, 2, 3, 6, 5, 7. Kita akan cari ini datanya 3, dia ada di indeks berapa gitu. Jadi komputer akan ngitung di indeks berapa, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke, selanjutnya proses mencari apakah nilai search item ada di dalam variabel R gitu ya. Kita lakukan looping. For in I sama dengan 0, I kurang dari R dot length, ingat tadi length ya, sampai batas akhir. I-nya di increment. Kemudian if jika search item sama dengan R, I ya. Sama dengan ini adalah apa? Operator logika ya. Jadi ingat ya, kalau di Java kan sama dengannya sama dengan. Kalau sama dengan saja berarti assignment, pengisian. X sama dengan 7, berarti nilai 7 diisikan kepada X. Tapi kalau misalkan ini, kayak tadi nih, search item sama dengan R yang ke I, berarti isi yang R indeksnya ke ini sama dengan search item gitu. Ya. Get diisi dengan true. Awalnya kan kita definisikan false ya. Point diisi dengan I. Oke, break. Misalkan kita boleh memakai fungsi break ya. Ada juga nanti fungsi yang kita menggunakan try and catch salah satunya ya. Oke, kita lanjut dulu. If get, jika ketemu, maka angka search item ditemukan pada array ke poin tambah 1. Supaya tadi misalkan datanya kan dari 0 ya teman-teman. Jadi misalkan ini supaya dibaca di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Kemudian sistem output lain, angka tidak ditemukan. Misalkan tidak ditemukan. Kayak misalkan nih, datanya kan ada 1, 4, 2, 3, 6, 5. Kalau saya tunjuk angka 3, kira-kira di indeks berapa nih teman-teman? 1, 2, 3, 4 ya. Ada di indeks 4 ya. Coba kita run. Nah, kita coba cari, masukkan angka yang dicari. Di sini tuh perintahnya. Kita masukkan 3 gitu ya. Oke, maka angka 3, nih tulis. Angka 3 nih ya, ditemukan di dalam array ke-4.
1, 2, 3, 4. Kenapa kok dibaca ke 4? Bukankah Japa itu indeksnya dari 0? Iya, makanya tadi di sini ada coding tambahnya poin plus 1 gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau ada yang tanyakan silakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke poin yang terakhir. Bagaimana kalau kita ingin membuat aplikasi game gitu ya? Waduh, ini biar menarik gitu ya. Aplikasi game menggunakan Japa. Bisa nggak kita buat aplikasi game menggunakan Japa? Bisa, teman-teman. Saya akan bikin aplikasi game, sudah buat aplikasi dengan nama TikTok ya. TikTok. Nanti aplikasinya ini berarti teman-teman mungkin tahu yang namanya catur Jawa ya. Catur Jawa. Sebentar, cari-cari dulu. Oke. Catur Jawa itu misalkan gini, kita punya kotak 6, misalkan 0 tutup dengan X, 0 lagi. Misalkan X-nya kalau udah 3 kali dia menang, 0 3 kali menang. Mau horizontal. Oke, saya share screen dulu teman-teman. Oke, TikTok udah saya tampilkan ya. Namanya TikTok there ya. Oke. Ini ya. Oke, kita cari source package-nya. Di sini ada ya. Oke, teman-teman ya. Ya, lumayan nih codingnya ya. Semakin banyak coding, semakin rumit, tapi semakin mengasihkan kalau kita belajar program ya, teman-teman ya. Oke, berarti nama kelasnya adalah ptiktoktuder.japa. Nama package-nya berarti sama ya, teman-teman ya. Ptiktoktuder. Tiktoktuder itu istilah lainnya adalah catur Jawa ya, teman-teman ya. Oke, saya tambahkan di sini input spasi japa.awt. Awt itu fungsi untuk grafis dulu sebelum swing ya. Kemudian .awt events bintang, artinya kita ambil library yang berhubungan dengan grafis yang kita perlukan. Kemudian import japax.swing ini untuk grafisnya. Kita kan tampilannya grafis. Kalau tadi kan konsol namanya tuh. Konsol itu kayak tadi tampilannya di bawah masukkan nilai 4. Oh, 4 ada di indeks ke-3. Tadi itu kan konsol ya. Maka kita tambahkan di sini nih. Public class TikToktuder implements. Ini udah masuk ke konsep OOP ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Tulis dulu aja teman-teman. Action listener. Oke. Berarti di sini saya perlu variable array. Katakanlah dengan nama win combination. Ini array 2 dimensi. Ingat lihat nih array-nya ada 2 teman-teman. Kemudian variabelnya di sini adalah in, sifatnya private. Ini adalah enkapsulasi. Apa itu? Sama bingung. Oke, nanti kita akan belajar di kelas dan objek ya teman-teman ya. Oke, sama dengan new in, array 2 dimensi ini. 0, 1, 2, asumsinya gini. Aduh, saya ini ya teman-teman. 0, 1, 2 itu gini. Saya punya kotak 6. Saya punya kotak 6. 9 lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8 gitu. Jadi nanti berarti kita perlukan yang horizontalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, baris kedua ya. 6, 7, 8, baris ketiga ya teman-teman ya. Selanjutnya 0, 3, 6, berarti ini yang ke bawah. Kemudian 1, 4, 7, 2, 5, 8. Nanti 0, 4, 8 diagonal ke kiri. 2, 4, 6 diagonal dari kanan atas ke bawah ya. Oke, saya deklarasikan JFrame window, misalkan namanya catur Jawa, kemudian buttonnya tadi saya perlu 9 ya, kemudian encode-nya dari 0, supaya dihitung dari awal, string letternya 0, win-nya false, kemudian start count-nya 0, ya sifatnya static,
J menu bar, misalkan kita bikin J menu bar, J new game, misalkan ada tulisan new game. Instruksinya apa? Misalkan nanti instruksinya exit, kemudian name-nya change name, ubah nama. Kalau kita di grafis kan gitu ya, kalau main game ya. Static string X, misalkan X dan Y. Oke, ini saya bikin untuk prosedur bangun window-nya. Misalkan namanya P tick tack to there, berarti ini adalah blok prosedur untuk bangun window-nya. Window size-nya misalkan 270, 270, nanti boleh dicoba-coba oleh teman-teman, silakan. Diubah size-nya, location relatifnya 0, JPrint exit on close, new grid-nya 3, 3. 3 baris, 3 kolom gitu ya. Oke, kita masuk ke looping. For selama I sama dengan 0 dan I kurang dari 8. Kan mulainya dari 0 ya. Array-nya kan ada, array-nya itu ada 2 dimensi, 3 baris, 3 kolom. Jadi kalau barisnya dari 0 berarti sampai 8 ya. 0, I kurang dari 8, I increment ya. Nah, selanjutnya button series dengan J button. Tambahkan add button yang ke I-nya. Add action listener this. Di situ untuk instant variable. Nanti kita panggil berarti dari variabel yang sudah didefinisikan. Menu add kita tambahkan berarti nanti ada fasilitasnya new game, kemudian add untuk name, instruksi, dan exit. Nanti ada submenu yang kita buat. Name, add, action listener-nya this instant variable, terus sampai ke set variabelnya terus. Oke, ini kita mulai masuk ke dalam prosedur set name. Misalkan X, J option, show input dialog. Masukkan nama pemain X. Misalkan nama pemainnya siapa? Kita isikan dulu nanti. Siapakah nama pemainnya? Misalkan pemain X-nya siapa, pemain Y-nya siapa gitu ya. Kemudian kita seleksi jika kosong, maka diisi dengan X. Jika null, diisi dengan O gitu ya. Jika X length sama dengan 0, diisi dengan X, ya diisi dengan O gitu ya. Misalkan nih, kita kasih pesan, J option, show message dialog, nama Anda telah diganti. Jika ingin mengganti nama Anda, klik di pada menu bar nama perubahan tersebut. Jadi nanti terubah gitu ya. Oke, selanjutnya misalkan nanti kita kasih konfirmasi juga bahwa game ini tidak tersimpan, lanjutkan bikin permainan baru karena kita bikin aplikasinya tidak di save ke database. Oke. Kemudian kita kasih show message juga, misalkan Anda akan menang jika terbentuk 3X atau 0 secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal gitu loh. Ini perintahnya. Kemudian ini perintah exit, kita kasih pesan juga. Kemudian mungkin kita kasih ucapan terima kasih sudah main gitu ya. Nah, kita masuk sini nih. If count %2. %2 itu apa teman-teman? Jadi di mata kuliah ini memang di bengkel mobile ini saya tidak ulangi operator aritmetika, logika, bitwise, selection, looping. Itu teman-teman udah dapat prerequisite-nya di bengkel algoritma dan programan. Kalau lupa bisa buka lagi, bisa baca bukunya di Menguasai Programan Berorientasi Objek yang saya tulis juga, atau buku dasar-dasar programan.net sama penerbit dari Alex Media Komputindo, Gramedia Group. Nah, silakan banyak bukunya di toko-toko Gramedia seluruh Indonesia ya. Itu nanti bisa dipahami juga. Deep itu adalah hasil bagi, nilainya bulat. Berarti itu datanya integer ya, ini teman-teman ya. Back lagi ke algoritma. Kalau mod itu sisa hasil bagi. Contohnya gini, 9 deep 2 sama dengan berapa? 4. Kalau saya tipe datanya real atau plot, 9 bagi 2 artinya berapa? 4,5 kan? Tapi kalau tipenya bilangan bulat, 9 deep 2 itu 4. Berarti 9 mod 2 adalah 1. Karena tadi kan 9 bagi 2 yang genapnya adalah 4. 4 kali 2, 8, sisa 1. Nah kalau di Java pakainya persen. Hasil bisa bagi. If count persen 2 sama dengan 0, maka tadi letternya O. Jadi maksudnya tidak boleh ada sisa yang genap tadi.
semua blok-blok array harus terisi presisinya bahwa ini akan diisi nilai nanti untuk O atau untuk X. Kalau misalkan semua bloknya udah terpenuhi dan tidak ada yang menang, berarti apa? Draw. Berarti draw kan? Else berarti ini kalau tidak, X berarti sama dengan ini kebalikannya. Else it's count persen 2 sama dengan 1, berarti X yang menang. Gitu ya. Nah, ini masuk sini nih. For in I sama dengan 0, I kurang dari 7. Olah, gimana nih? Tadi udah 0 kurang dari 8. Blok array-nya kan tadi ada berapa kotak? Ada 9 ya. Nah sekarang kok tadi udah dikurangi 8. Oke 1 karena indeksnya dari 0 kemudian sampai 8. Sekarang sampai 7. Asumsinya untuk apa? Asumsinya 1 nanti untuk diletakkan oleh pemain. Jadi hanya ada kotak 0 sampai 7 lagi. Misalkan pemain pertama menyimpannya kan di blok setengah gitu ya. X gitu ya. Atau O gitu ya. Atau di pinggir kiri atas atau di karang bawah. Makanya di sini 0 sampai 7. I increment. Kemudian jika buttons berarti dalam arraynya win combination I yang ke 0. I yang ke 0 itu berarti kalau dia pilihnya baris ke I kolom ke 0 berarti baris pertama kolom pertama get text jika equal sama dengan buttons win I baris yang ke I kolom 1 misalkan nih baris 1 baris ke 0 kolom ke 0 kemudian baris ke 0 kolom ke 1, berarti I1 kemudian gettex I dengan 2 equal, jadi sama dengan baris ke 0 dan kolom ketiga, berarti 3 baris sama, tidak tertutup, berarti dia menang gitu logikanya. Artinya untuk yang vertikal pun logikanya akan sama, untuk yang diagonal pun akan sama. Berarti ini, dia equals wins. Ya, permainan baru lagi gitu ya. Atau misalkan berarti kalau ini contohnya tadi ya, jika count-nya sampai 9, tapi tidak ada yang menang tadi. X selalu ketutup, 0 ketutup, habis berarti the game was tie. Jadi gamenya itu draw, berarti mulai permainan baru lagi. Oke, ini point clear it. Ini hanya untuk memulai saja, nanti kita kosongkan dulu. Start it berarti panggil lagi untuk kelas yang baru. Kemudian kita jalankan. Oke, saya kasih contoh ya teman-teman ya. Oke, nama Naruto nih. Waduh. Boruto. Oke. Ini Naruto dan Boruto nih. Bapak dan anak mau main tic-tac-toe. Oke. Oke, nama Anda telah terganti tadi ya. Jika ingin mengganti nama terdapat pada menu bar. Oke. Oke, ya di sini ada ya. New game, change name, ya kan? Instruction. Kalau enggak ini cancel aja. Oke. Oke, siap pertama. Mulai. Atau siap berbesar ya teman-teman ya. Wah, ini terlalu besar ya. Oke, sorry. Oke teman-teman, ini udah kelihatan ya. X saya tutup dengan misalkan O-nya nutup di sini. X lagi, dia udah 2. Ini 2 nih. O-nya nutup di sini. Oke. Kemudian X-nya di sini misalkan X. Wah, dia berhasilnya X-nya ke sini nggak tutup. Tapi ternyata yang O-nya udah 2, maka O bisa nutup. Nah, O wins the game. Nah, mau lagi enggak itu? Tidak misalkan. Oke, thank you. Oke. Ya teman-teman, terima kasih. Nah, saya kira cukup teman-teman untuk pertemuan sekarang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.